kerendahan hati. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, yang sudah memberkati dan menolong, menyertai kita sampai pada pagi siang hari ini. Saya sapa kita sekaliannya dengan kasih Kristus, shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan kita, semua itu kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja yang sudah memberkati kita, yang sudah menolong kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan, yang juga memberikan kita waktu kesempatan sampai pada pagi siang hari ini, sehingga kita boleh datang beribadah, menikmati persekutuan baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Ya, melalui pujian penyembahan yang sudah kita persembahkan, biarlah Tuhan saja yang patut dan layak untuk ditinggikan. Saudara yang terkasih, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita juga firman-Nya, pengajarannya untuk menolong kita mengerti, memahami ya masa-masa yang kita hadapi, yang kita alami dalam perjalanan hidup kita ataupun perjalanan rohani kita sebelum kita sampai kepada puncak rencana Tuhan, panggilan surgawi, masuk ke kota Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru. Tetapi dalam perjalanan menuju ke sana kita diperhadapkan dengan berbagai situasi keadaan. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat dari Alkitab bagaikan musim yang silih berganti. Ya, di dalam Alkitab kita melihat ada 4 musim. 4 musim ini menggambarkan bagaimana kondisi musim waktu ya yang akan dihadapi, dialami oleh orang-orang percaya. Ya, mungkin kita yang ada di daerah tropis ini kita hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tetapi di belahan dunia ya saudaraku itu lebih banyak ya mengenal 4 musim, dan Alkitab juga mencatat seperti itu. Ya, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Saudara yang terkasih, saya sudah menerangkan ya tentang 4 musim ini secara garis besar. Selanjutnya kita sudah ikuti juga ya saudaraku apa yang dimaksudkan dengan musim semi, yaitu musim menabur. Ya, demikian juga dengan musim panas, masa sulit, tetapi juga mulai menuai hasil. Dan hari ini saya akan menyampaikan bagian yang ketiga, yaitu musim gugur. Maka saya memberikan temanya menemukan Allah di musim gugur. Ini dikutip dari kitab Yoel, dari pasal yang kedua, dari ayat 23. Kitab Yoel, kita tahu bagaimana Tuhan memulihkan keadaan umatnya setelah mengalami masa-masa yang sulit. Baik dalam Yoel pasal yang pertama sampai kepada Yoel pasal yang kedua. Tetapi di ayat yang ke-23 Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan umatnya. Tuhan akan memberikan hujan, baik hujan awal maupun juga hujan akhir, sehingga umat Tuhan dapat mengumpulkan hasil dan menikmati hasil itu sehingga menjadi kenyang, dan ketika kenyang mereka akan memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, saya kutip dari ayat yang ke-23, nanti dipersiapkan dalam terjemahan. Ya, Yoel pasal 2 dari ayat 23 ya. Demikian firman Tuhan. Iya.
Hai Bani Sion, bersorak-soraklah Ya. dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, Ya. sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, Terus. dan diturunkannya kepadamu hujan, Ya. hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Iya. Ya, sekali lagi ayat 23 ini sampai kepada ayat 26 itu adalah janji pemulihan. Kalau kita melihat di situ di ayat 18 perikopnya, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Apa janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat? Yaitu pemulihan. Ya, pemulihan. Kenapa perlu pemulihan? Perhatikan. Di pasal 1, bangsa itu dihukum dengan tulah. Iya, saudaraku. Dihukum dengan tulah, baik itu belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, sehingga hasil bumi, hasil tanah, hasil kerja, hasil usaha, ya, menjadi nihil, sia-sia, kosong, hampa. Iya, saudaraku, itu di pasal 1. Ya, lalu berlanjut sampai ke pasal 2. Di pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, di situ perikopnya seruan untuk bertobat. Ya. Jadi diserukanlah supaya umat itu bertobat. Dari kesalahan, dari kelalaian, dari dosa, dari kefasikan, dari pemberontakan, dari berhala-berhala, bahkan dari segala dosa-dosa yang lain. Lalu di pasal yang kedua ayat 18, ini adalah janji Tuhan untuk bangsa yang bertobat. Apa janji Tuhan? Ayat 23 tadi, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Lalu ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan anggur, dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ya, lalu di ayat 25 Tuhan memulihkan tahun-tahun, ya, yang begitu berlalu dengan sia-sia, berlalu tanpa berkat. Lalu Tuhan berjanji engkau akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang sehingga engkau memuji-muji Tuhan. Itu di ayat 26. Saya kutip ayat 23 saja. Bagaimana Tuhan berjanji memulihkan keadaan umatnya dengan memberikan hujan. Bukan hanya sekali, tapi Tuhan menurunkan hujan pada awal dan hujan pada akhir. Terjemahan bahasa sehari-hari. Saya kutip terjemahan bahasa sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Iya. Hai rakyat Sion, bergembiralah, Terus, bersukaria dan bersoraklah, karena segala kebaikan dari Tuhan Allahmu. Karena segala kebaikan dari Tuhan Allah. Jadi di sini Tuhan hendak menunjukkan kebaikannya. Amin. Ya, terus dengan cara di musim gugur diberinya cukup hujan kepadamu. Di musim gugur diberinya cukup hujan kepadamu. Terus di musim dingin hujan dicurahkannya. Di musim dingin pun hujan dicurahkannya. Juga terus di musim semi seperti sedia kala. Bahkan di musim semi pun diturunkannya hujan. Sehingga hujan ini memberikan pertumbuhan dan hujan ini juga mendatangkan buah ataupun hasil. Haleluya. Ya, kembali saudaraku. Kalau kita bicara tentang musim gugur. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan, kita harus mengerti dulu kondisi alam di musim gugur. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita berada di daerah tropis yang hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sehingga mungkin kita kurang memahami, kurang mengerti bagaimana itu kondisi musim gugur. Ya, bagaimana itu keadaan musim gugur. Ya, sehingga kita kurang mengerti. Ya, maka melalui Alkitab ini, saudaraku, kita perlu memahami dulu bagaimana kondisi alam di musim gugur. Yang pertama-tama, ketika sudah tiba musim gugur, ya saudaraku, maka daun-daun pohon-pohon itu akan berubah.
menjadi kemerah-merahan, ya, dan orange serta kekuningan sebelum daun-daun itu nanti berjatuhan. Ya, begitu kalau di musim gugur. Ya. Jadi kalau sudah tiba mulai musim gugur, nanti daun-daun itu saudaraku mulai kemerah-merahan, orange, bahkan kekuningan sebelum dia nanti jatuh berguguran. Ya, dan di musim gugur itu biasanya suhu itu sejuk. Namun pada malam hari itu dingin. Ya. Saudara yang terkasih, ini kalau kita memperhatikan sesuai dengan Alkitab. Dan di banyak negara belahan dunia ini, di musim gugur itu biasanya adalah puncak penuaian ataupun puncak masa panen. Di mana buah-buah itu disitulah puncaknya panen. Sayur-sayuran juga. Ya, maka nanti hasil panen itu mereka simpan. Ya, karena setelah musim gugur akan berhadapan dengan musim yang paling sulit, namanya musim dingin. Itu kan? Ya, coba ditampilkan dulu. Ya, 4 musim yang sudah kita ikuti dalam beberapa waktu ini. Ya, 4 musim ini. Setelah musim semi, pertumbuhan, masuk musim panas, berbuah. Jadi di akhir musim panas ini mulai buah. Ya, mulai memetik buah. Itu disebutkan dengan memetik buah sulung awal. Ya, saudara yang terkasih. Ya, itu di musim panas. Lalu di musim gugur itu puncaknya. Puncaknya mengumpulkan hasil ataupun buah. Setelah buah-buah itu nanti dituai, ya saudaraku, maka daun-daunnya itu biasanya mulai dia kemerah-merahan, orange, kuning, lalu berjatuhan. Iya, kalau saudara punya pohon buah, kalau di belakang gereja kita kan ada pohon kue nih. Saudara tahu kan? Pernah ke situ kan? Pernah. Ya, pernah makan? Ya, jadi kalau itu berbuah lebat. Ya, saudara yang terkasih, ya, itu seluruh mata memandang ke situ. Dari segala penjuru. Ya, nggak tahu juga ada niat ke situ, kan begitu. Ya. Saudara yang terkasih, orang lewat lihat. Naramos mau perbueno. Lewat lagi lihat. 7 kali dia lewat, 7 kali dia lihat. Ya, kadang malam pun juga dia lihat juga. Syukur-syukur dia nggak jatuh. Yang saya mau sampaikan, setelah panen, setelah buahnya ini dituai seluruhnya, maka tinggallah nanti di situ daun-daun yang sudah tua. Dan biasanya daun-daun itu juga akan ikut gugur. Setelah gugur daun-daun itu, saudaraku, di hari berikutnya maka akan muncul nanti tunas-tunas yang muda dan daun yang muda. Nanti itu kembali kepada masa musim semi. Setelah musim gugur, masuk kepada musim dingin, musim sulit, baru nanti di musim semi dia bertunas lagi. Ya, keluar lagi daun-daun yang muda. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi saya sampaikan, biasanya kalau di musim semi, di musim gugur, saudaraku, itu daun-daun itu sudah mulai kemerah-merahan, ya, mulai berwarna oranye sebagian kekuning-kuningan sebelum dia jatuh berguguran. Ya. Tetapi di berbagai banyak negara, musim gugur ini juga adalah puncak panen. Puncak menuai hasil. Buah-buahan itu, saudaraku, itu dikumpulkan. Ya, sayur-sayuran itu dipanen, dituai, dikumpulkan. Kenapa? Karena akan memasuki musim dingin. Jadi di musim dingin buah-buah yang dikumpulkan tadi juga tidak akan busuk. Kenapa? Karena itu lebih hebat dari kulkas. Sayur-sayuran juga tidak akan busuk karena itu lebih hebat dari kulkas. Biasanya daging pun bisa itu ditanam itu di salju itu tidak busuk. Ya. Sampai lewat musim dingin ini. Ya. Jadi di musim gugur itu adalah puncak panen. Dan di musim gugur itu biasanya angin kencang. Ya.
Ya, ketika angin kencang, maka buah-buah yang sudah matang, saudaraku, itu dihempas oleh angin, diterbangkan oleh angin. Sehingga nanti di musim semi dia bisa tumbuh di mana angin menerbangkannya. Ya. Ketika angin kencang, buah-buah yang sudah matang itu ada yang diterbangkan angin. Daun-daun juga itu diterbangkan angin. Ya. Gugur karena angin kencang. Bahkan di musim gugur, karena cuaca juga sudah sejuk, saudaraku, rasanya siang itu lebih pendek dari malam hari. Karena pagi-pagi terlihat ya sejuk, masih gelap. Nanti petang juga, sore juga seperti itu. Ya, terlihat masih jam 4 sore, tetapi seperti sudah gelap. Ya. Jadi seakan-akan siang itu lebih pendek dari malam hari. Malam seperti panjang. Sama seperti kalau di Indonesia ini. Kalau di musim hujan. Kita lihat pagi-pagi musim hujan kan. Pagi-pagi sudah gelap. Ya, jam 7 masih gelap. Kadang-kala jam 8 pun masih gelap. Ya, nanti sore juga. Jam 4 sudah terlihat gelap. Apalagi jam 5. Ya, sudah gelap. Kita sudah harus pasang lampu di rumah. Kenapa saudaraku? Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, siang itu seperti waktu pendek. Dan malam itu seakan-akan lebih panjang. Itu kondisi alam di musim gugur. Tetapi kembali saya ingatkan, ya, semua musim itu diadakan oleh Tuhan. Ya, baik musim kemarau, musim hujan, ya, musim semi, musim panas, ya, musim gugur, musim dingin, semua itu diadakan oleh Tuhan. Bahkan dalam Kejadian pasal yang ke-8 Tuhan mengadakan perjanjian itu kepada Abraham. Kepada Nuh maksud saya. Kepada Nuh. Allah berjanji kepada dirinya di hadapan Nuh bahwasanya selama bumi ini ada, tidak henti-hentinya musim panas, hujan, menabur, menuai. Ini janji Tuhan. Tapi saya kutip dari kitab Mazmur dulu. Mazmur yang ke-74. Mazmur 74 dari ayat 16. Dari ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Terus. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Terus. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Tuhanlah yang menetapkan segala batas bumi. Terus. Musim kemarau dan musim hujan. Juga musim Engkaulah yang kemarau membuatnya. dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Jadi kalau ada musim kemarau, siapa yang buat? Tuhan. Kalau ada musim hujan, kalau ada masa sulit, seizin. Kalau ada kelimpahan berkat, haleluya. Kalau berkat itu lebih kencang dia. Ya. Jadi musim kemarau, musim hujan Tuhan yang buat. Ya. Kalau ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, Tuhan yang membuatnya. Kenapa Tuhan membuat musim-musim ini? Kenapa Tuhan tidak membuat hanya satu musim saja? Tuhan mau menyatakan bahwasanya Dia hadir, Dia ada di setiap musim. Amin. Di musim semi Tuhan ada, di musim panas Tuhan hadir, di musim gugur juga Tuhan ada, di musim dingin pun Tuhan tidak tidur. Haleluya. Ya. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima mencatat bahwasanya ya, Tuhan itu menyertai kita di setiap keadaan, di setiap hidup kita. Ayatnya yang kelima dulu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Ya. dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus. Karena Allah telah berfirman, Allah telah berfirman terus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika engkau punya uang dengan tidak punya uang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan.
Amin. Ya, di musim semi yang engkau alami aku ada. Di musim panas yang engkau hadapi aku ada. Di musim gugur dan di musim dingin pun aku tetap ada. Sehingga di ayatnya yang ke-6 kita dapat berkata, Tuhan adalah dalam setiap musim hidupku. Maka kita dapat berkata, Engkau ada bersamaku musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kasihmu. Amin. Amin. Ya. Di setiap musim. Ya. Saya sampaikan dulu soal musim gugur ini ya. Ya, saudaraku, secara alamiah. Sebelum nanti kita melihat bagian yang kedua, bagaimana kita menghadapi dan melewati musim gugur dalam hidup kita. Ya, saya sampaikan dari alam dulu. Supaya kita betul-betul memiliki gambaran, memiliki pengertian bagaimana yang dimaksudkan. Bagaimana kondisi musim gugur ketika alam ini mengalaminya. Ya, bagaimana daun-daun, ya, bagaimana panen, bagaimana cuaca. Kita memiliki gambaran dulu, pengertian dulu akan hal itu. Ya, saudara yang terkasih, jadi Tuhan mengizinkan musim-musim ini, ya, Tuhan yang membuat musim-musim ini sebab Tuhan ingin menyatakan kepada kita manusia, kepada kita umatnya, bahwasanya Tuhan itu tetap ada di setiap musim. Dan Tuhan mau menunjukkan kesetiaannya melalui musim yang kita alami. Ketika kita berhadapan dengan musim yang sulit seperti musim panas, musim dingin, Tuhan mau tunjukkan kesetiaannya. Ya. Ayat yang favorit mungkin yang sering kita dengar dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan tidak melebihi. Sebab Allah setia. Ya, dan Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagimu supaya kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi Tuhan mau menunjukkan kepada kita, Tuhan mau menyatakan kepada kita kesetiaannya. Maka Tuhan memberikan kepada kita musim-musim yang silih berganti. Nah, kita kembali kepada musim gugur. Musim gugur itu ada di antara musim panas dengan musim dingin. Ya, ada di antara musim panas dan musim dingin. Sini, musim gugur. Kalau musim panas, itu betul-betul panas. Ya. Dan membuat kering. Membuat kering. Ada satu begini ungkapan pemazmur dalam Mazmur 34. Ya, tanganmu menekan aku ya Tuhan, sehingga tulang-tulangku menjadi kering. Seperti kena musim panas terik. Ya. Jadi ketika musim panas itu betul-betul mendatangkan kekeringan. Ya, kekeringan. Saudara pernah mengalami musim panas? Jemaat, saudara pernah mengalami musim panas? Kering? Apa yang kering? Kantong. Hah? Ada yang tenggorokan kering, ada yang dompetnya kering, ada yang kantongnya kering.
Semua kering. Jadi kalau di musim panas itu memang betul-betul kering. Kita minggu yang lalu masih berhadapan dengan musim panas kan. Kalau tidak salah ada sekitar sebulan ya. Ya, musim panas, ya musim kemarau dan semua betul-betul kering. Debu berterbangan entah kemana-mana saja. Oh, ini teras gereja kita ini yang di atas dan juga ya di bawah, teras pastori saudaraku. Kalau setiap harinya saya lihat itu kalau sudah sore itu debunya begitu tebal. Ya, jadi tiap hari harus saya sapu. Ya, baru dipel. Tiap hari sapu, baru dipel. Ya, syukur kadangkala kalau Sianto pulang dari kampus, dia bantu. Ya, saudaraku. Jadi beban saya, pekerjaan saya agak berkurang. Ya, tapi kalau dia berangkat ke kampus, ya saya harus sapu lagi, pel lagi karena tebal. Ya, debu berterbangan. Ya, saudaraku. Dan kalau kita jemur sesuatu, walaupun itu begitu cepat, begitu tadi basah kuyup, begitu cepat keringnya. Ya, kalau saya bertukang kadangkala baju yang saya pakai bertukang itu saudaraku dicuci, begitu dijemur nggak lama udah kering. Ya, jadi memang musim panas itu, panas terik itu, ya membuat keadaan menjadi kering. Ya, dan ini hal yang sulit. Pergumulan. Ya. Kalau di musim panas kita kurang minum, kurang air, kurang cairan, oh ini masalah. Ya, ini musim panas. Ya. Jadi musim gugur ini ada di antara musim panas dengan musim dingin. Musim dingin ini melukiskan tentang masa yang sulit. Apa? Masa yang sulit. Ya. Kidung Agung mencatat seperti ini dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua. Sudah lewat. Ya, sudah lewat musim dingin katanya. Ini melukiskan tentang masa yang sulit. Mari saya kutip sebentar Kidung Agung pasal 2 dari ayat 10. Dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Iya. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Ya. Bangunlah manisku, jelitaku marilah. Ya. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Musim dingin telah lewat terus. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Iya, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Lanjutkan. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Nah, di ladang telah nampak bunga-bunga. Nah, perhatikan. Ya, saudara, mana tadi musimnya? Sebentar. Ya. Musim dingin adalah masa yang sulit. Puncak kesulitan. Kalau ini sudah lewat, maka akan kembali ke musim semi, musim pertumbuhan. Maka akan terlihat kembali semarak. Bunga-bunga mulai mekar. Ya, tunas-tunas yang muda mulai terlihat. Ya, saudara yang terkasih, tetapi saya bukan membahas soal musim semi, tapi musim dingin. Jadi musim dingin ini adalah masa yang paling sulit. Kalau musim gugur itu ada di antara musim panas dengan musim dingin. Iya, musim panas itu juga masa sukar. Sedangkan musim dingin itu adalah puncak masa kesukaran, masa sulit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka seringkali kita membaca Alkitab atau contoh-contoh juga di dalam kitab Amsal. Sebelum tiba musim dingin, maka orang bijak, semut yang bijak, sekalipun semut itu kecil, dia bekerja, dia berusaha, dia berkarya di musim panas sampai ke musim gugur. Kenapa? Karena di musim dingin itu betul-betul berhenti. Tidak beraktivitas. Karena suasana yang tidak mendukung. Maka sebelum musim dingin, saudara yang terkasih, musim panas dan musim gugur adalah waktunya untuk berkarya. Sebelum musim dingin, waktunya untuk melayani.
Sebelum musim dingin waktunya untuk bekerja. Sebelum musim dingin, sebelum berhenti, waktunya bagi kita untuk bergerak. Haleluya. Ya. Sekali lagi saya kutip dari alam dulu, saudara. Supaya kita nanti mengerti. Jadi musim dingin itu masa yang paling sulit. Semua aktivitas terhenti. Tetapi sebelum musim dingin, maka semua pergerakan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan harus diselesaikan di musim panas sampai ke musim gugur. Maka kalau musim dingin, biasanya perjalanan pun orang bepergian itu, ya, saudaraku, dibatasi. Ya, dibatasi. Kalau saudara pernah membaca ayat begini dalam Matius pasal yang ke-24. Ya, ketika engkau melarikan diri atau menyelamatkan dirimu, jangan jatuh di musim dingin. Jangan jatuh di musim dingin. Satu ayat saya kutip, ayat 20 itu. Demikian firman Tuhan. Iya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin Ya. dan jangan pada hari Sabat. Jangan jatuh pada musim dingin. Ya. Jadi bepergian itu dibatasi pada musim dingin. Kalau mau bepergian di musim panas ataupun di musim gugur. Ya. Dalam surat Rasul Paulus juga kepada Timotius, dalam suratnya yang kedua kalau kita melihat, datanglah kepadaku sebelum musim dingin. Jadi jangan mengadakan perjalanan di musim dingin. Kalau mengadakan di musim dingin perjalanan, itu bahaya. Ya. Perjalanan yang terakhir Rasul Paulus, perjalanannya ke Roma, ketika dia hendak dieksekusi mati, ya saudaraku, dihukum mati. Maka perjalanan ke Roma itu melalui laut, kapal, pada musim dingin. Ya. Maka menghadapi gelombang, menghadapi bahaya. Saudara nanti boleh membaca itu dalam Kisah Rasul pasal 27. Iya. Biasanya kapal-kapal itu juga berhenti di pelabuhan. Semua kapal-kapal berhenti di pelabuhan karena musim dingin. Tapi saya kutip satu ayat di pasal 28. Di pasal 28 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Iya. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria, Iya. yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Ya, jadi kapal itu berlabuh di pulau itu selama musim Dingin. berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Jadi biasanya kapal-kapal juga itu berlabuh, tidak bergerak. Di musim dingin itu aktivitas betul-betul berhenti, bukan hanya di pertanian atau ladang, tetapi di laut juga terhenti. Maka sebelum musim dingin, ya, orang-orang bijak harus mengumpulkan segala sesuatu yang perlu untuk kebutuhannya, untuk hari-hari yang akan datang, untuk menghadapi masa-masa yang dingin, masa-masa yang sulit. Kembali kalau kita bicara tentang musim gugur, saya tarik kepada kehidupan rohani. Kalau tadi kita melihat alam pada waktu musim gugur, bagaimana daun-daun, bagaimana hasil dari ladang itu dikumpulkan untuk persiapan menghadapi musim dingin atau masa-masa yang sulit. Sekarang kita melihat musim gugur dalam kehidupan. Musim gugur dalam kehidupan adalah waktu masa panen ataupun puncak pengumpulan hasil. Ya, dalam kehidupan kita dikatakan musim gugur itu adalah masa yang pertama, masa di mana kita mengumpulkan hasil panen, ya, ataupun hasil usaha setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan. Kembali kita perhatikan di sini. Musim semi adalah masa kita menabur.
musim panas, di sini usaha merawat, memelihara apa yang sudah tumbuh itu. Sampai di akhir musim panas ini mulai nanti menuai buah sulung. Lalu masuk kepada musim gugur, itu puncak panen. Dan di akhir musim gugur, daun-daun pun akan berguguran. Tinggallah batang dan ranting. Ya, saudara yang terkasih, kenapa perlu berguguran daun-daun? Supaya mampu pohon itu menghadapi musim dingin, masa yang sulit. Ya. Jadi kembali kita perhatikan, musim gugur dalam kehidupan kita adalah masa di mana kita menuai apa yang telah kita tabur. Tentu kita menuai karena ada yang kita tabur. Ya toh? Amin. Kita menuai karena ada yang ditabur. Ya, jangan menuai yang ditabur orang. Itu namanya? Hah? Apa namanya? Panako. Ya. Orang yang tabur kita yang tuai, namanya? Iya, maling kan? Ya. Kita menuai karena ada yang kita tabur. Alkitab kan mencatat, Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7, Allah tidak boleh dipermainkan dan jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ya, kalau seseorang itu menabur tenaga, maka ia menuai Kekuatan dari Tuhan. kekuatan. Ya. Maka kalau kita berkata, ada ngadong mudobana boy hubain, tenaga do, ya puji Tuhan. Beri tenagamu, maka engkau akan beroleh kekuatan. Ya, Tuhan tambahkan kekuatan kepadamu. Ya. Kalau engkau menabur waktu, maka Tuhan memberikan umur yang panjang. Kita menabur waktu, ya Tuhan berikan kita waktu. Kalau kita menabur materi, ya menuai ya berkat materi. Iya. Sebab apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jangan iri kepada orang lain yang diberkati Tuhan, jangan. Jangan. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan iri kepada orang lain yang diberkati oleh Tuhan, jangan. Kita akan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Kita menabur angin, menuai puting beliung. Itu kata Alkitab. Kalau kita menabur tenaga, kita diberikan kekuatan. Kita menabur waktu, kita diberi umur yang panjang. Kita menabur materi, ya kita diberikan berkat materi. Tapi kalau kita tabur angin, yang kita tuai puting beliung. Kalau orang lain diberkati oleh Tuhan, jangan iri. Mungkin di sini dia sudah menabur. Lalu di musim panas dia memelihara apa yang dia tabur. Lalu di musim gugur dia mengalami puncak panennya, penuaian. Kalau orang lain diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah. Saya kalau melihat orang lain diberkati, itu menjadi motivasi bagi saya. Kenapa dia kok bisa diberkati? Aku tidak. Kenapa dia bisa diberkati? Apa rahasianya? Lalu kita belajar. Jangan justru menjadi iri. Saudara yang terkasih, Tuhan gak pernah salah. Haleluya. Ya. Kalau orang lain diberkati, ya bersyukurlah, banggalah. Saya kalau jemaat diberkati, saya bangga, saya bersyukur. Ya, saya bersyukur.
Dulu tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya agak lupa. Ketika Pak Purba beli rumah. Nggak tahu jemaat tahu ya. Kalau nggak tahu jemaat sekaligus pengumuman. Di daerah Putri Hijau ya. Ya. Saudara yang terkasih. Ya saya katakan. Ya puji Tuhan. Rumahnya tambah. Di Kapling ada, di situ ada, di Pasir Indah ada. Saya katakan, ya, bila perlu anak-anak itu kasih satu rumah, satu orang. Ya, wariskan kepada mereka harta yang bisa diwariskan. Wariskan kepada mereka iman yang benar. Ya, jadi bukan hanya iman saja, tetapi harta yang bisa kita wariskan, silakan wariskan. Tapi bagaimana kita bisa mewariskannya? Kita diberkati dulu. Bagaimana kita bisa diberkati? Kita menabur. Kalau kita tidak menabur, apa yang kita tuai? Kalau kita pengkhotbah mencatat, taburkan benihmu pagi-pagi. Jangan biarkan, iya. Jangan biarkan mata dan tangan kita berhenti istirahat. Supaya ada yang kita tuai. Kita tidak tahu mana yang berhasil. Yang inikah, atau yang sana. Atau semua akan berhasil Tuhan buat. Kalau semua Tuhan buat berhasil, puji Tuhan. Ya. Tanam serai berhasil. Pelihara ayam juga beranak cucu. Kita kerja di PT, OT-nya banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ya. Hanya supaya jangan sampai Tuhan cemburu, buat keseimbangan. Mana milik Tuhan, mana milik kita, mana milik orang lain, buat keseimbangan. Saya selalu berkata kepada Ibu Gembala, ya, saya lihat jemaat Tuhan ini yang betul-betul hatinya cinta Tuhan. Tidak melalaikan milik Tuhan. Dan juga membuat keseimbangan. Kadang-kala kalau ada korban-korban dia ikut. Milik Tuhan persepuluhan dia juga tetap kembalikan dengan tulus, dengan jujur, dengan setia. Saya selalu melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga itu. Karena saya kan selalu cek itu, selalu lihat. Ya, baik persepuluhannya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ya, korban-korbannya saya lihat. Walau penghasilannya tidak seberapa, tapi hidupnya dipelihara Tuhan. Anak-anaknya dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Tidak heran. Berbeda mungkin dengan yang lain. Ya, yang kadang-kala naik, kadang-kala turun, kadang-kala naik, kadang-kala turun. Ya saudaraku, kadang-kala muncul, kadang-kala tenggelam, kadang-kala setia, kadang-kala tidak. Ya seperti itu juga. Maka kalau yang lain diberkati Tuhan, jangan iri. Tuhan tidak pernah salah. Yohanes pasal 3 mencatat tidak seorang pun dapat menarik kepada dirinya. Kalau tidak dikaruniakan dari atas. Gak bisa saudara. Kalau ada contohnya jemaat Tuhan, rumahnya 3. Ya. Anaknya 2, rumahnya 3. Jangan iri. Anak saudara 4, saudara masih ngontrak. Jangan iri. Anak saudara 4, itulah penghiburanmu. Sedangkan keluarga yang 1, anaknya 1,
rumahnya 3. Rumahnya itulah penghiburannya. Itu siang mulu kan? Haleluya. Jangan pula kita anak kita 4 atau anak kita 5. Ya, maunya rumah kita 5. 2 kali setahun pulang kampung. Tebomai. Iya. Melayani enggak setia. Kita enggak punya rumah, anak kita 4. Tapi tiap tahun kita bisa pulang kampung. Pulang kampung itulah penghiburan bagi kita. Nangkap kan? Iya. Jadi jangan semua mau kepada kita. Sementara yang kita tabur sedikit. Ya. Ada orang yang Tuhan beri anaknya penghiburannya. Ada orang Tuhan beri harta penghiburannya. Ya. Ada orang Tuhan beri, ya mungkin pulang kampung 3 kali setahun. Itulah penghiburannya. Atau yang lain-lain. Maka jangan iri kepada orang lain. Kalau Tuhan memberkati hidupnya. Haleluya. Haleluya. Ya. Bicara tentang musim gugur yang pertama-tama tadi, saudaraku, di mana hidup kita diberkati oleh Tuhan. Waktunya kita menuai apa yang kita tabur. Ya, tentu kita menuai karena ada yang kita tabur. Bagaimana kita menuai kalau tidak ada yang kita tabur? Yoel pasal yang kedua tadi. Yoel pasal yang kedua ayat 24 sampai kepada ayat 27. Tuhan membawa umatnya kepada masa kelimpahan. Ya, coba kita lanjutkan dulu ayat 24. Yoel pasal 2. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, Ya. dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan Kelimpahan minyak. anggur. Ya, terus. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun Terus. yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, Ya. belalang pelompat, Terus. belalang pelahap dan belalang pengerip, Ya. tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Terus lanjutkan. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan Kamu menjadi akan kenyang. makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Terus. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu Iya. yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Iya. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Iya. Kamu akan memuji-muji Tuhan. Terus. 27. Engkau akan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Supaya kamu tahu kata Tuhan. Bahwasanya aku ada di antara kamu. Aku ada di tengah-tengahmu. Aku ada di setiap musim hidupmu. Ya. Tuhan mau tunjukkan kepada umatnya. Aku ada di tengah-tengahmu. Aku ada bersamamu. Setelah engkau mengalami musim-musim yang sulit, masa-masa pergumulan, setelah engkau menabur, engkau memelihara, engkau terus bekerja, maka engkau akan menuai. Supaya engkau lihat, aku turut bekerja, aku menyertaimu, aku mendampingimu. Tuhan mau tunjukkan itu. Haleluya. Jadi ada masanya Tuhan memberikan kelimpahan. Ya, supaya melalui kelimpahan itu kita berkata, Tuhan engkau ada menyertai hidupku. Tuhan ternyata engkau bersama dengan aku. Tuhan ternyata engkau memperhatikan pergumulanku. Engkau melihat perjuanganku. Engkau melihat apa yang kutabur. Sehingga kita dapat menikmati. Dan kita bersyukur. Kan begitu tadi kan ayat 26. Ya, engkau akan makan banyak-banyak. Setelah kenyang tidur. Memuji-muji nama Tuhan. Hah? Berarti bersyukur. Iya. Jangan sesudah diberkati dalam kelimpahan lalu tertidur. Iya. Tetapi justru sebaliknya bersyukur. Iya. Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, makin tekun, makin gigih, makin berjuang, makin setia. Jangan justru makin diberkati,
justru makin jauh dari Tuhan. Maka kalau kita bicara tentang musim gugur, yang pertama tadi adalah masa tetapi di samping masa kelimpahan itu, ada daun-daun yang tua, ada yang tidak perlu dipertahankan, harus jatuh, gugur, dibuang. Rasa takut kita, kecemasan kita, ego kita, kesombongan kita harus dibuang. Gugur. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi musim dingin, mampu menghadapi musim sulit. Tidak menjadi mati. Kalau diberkati oleh Tuhan, lepaskan kesombonganmu. Jatuhkan egomu, rasa takutmu, kecemasanmu. Supaya kita mampu bertahan saat menghadapi masa-masa yang sulit. Haleluya. Nah, kembali. Musim gugur adalah masa di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami berkat-Nya. Diberkati oleh Tuhan dalam kelimpahan. Amsal 20 ayat 22. Amsal 20 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ayat berapa itu? Coba pasal 10 dulu ayat 5. Pasal 10 ayat 5. Demikian. Ya. Siapa mengumpulkan pada musim panas? Siapa mengumpulkan pada musim panas? Ia berakal budi. Ia berakal budi. Ya, sama seperti semut mengumpulkan di musim panas. Ada kalanya Tuhan memberikan kelimpahan ataupun hasil ya yang berlimpah, saudaraku, tetapi harus dikumpulkan. Ya, coba terus dulu. Siapa tidur pada waktu panen Terus, membuat malu. Iya, saudara perhatikan ayatnya yang kelima ini mengajar kita untuk bijak. Ya. Sekali lagi mengajar kita untuk bijak. Siapa mengumpulkan pada musim panas? Tadi saya sudah sampaikan musim panas sampai ke musim gugur itu adalah masa menuai. Di musim panas itu awal penuaian, sedangkan di musim gugur itu adalah puncak penuaian. Ya, orang yang bijak akan mengumpulkannya. Ya, arti mengumpulkan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang sulit. Itulah musim dingin. Kalau Tuhan memberkati kita pada hari ini, belajar juga menjadi bijak. Mengumpulkan. Ya, persiapkan untuk hari depan. Amin. Ya. Ya. Karena akan tiba waktunya musim dingin, kita tidak bisa bekerja. Tidak bisa beraktivitas. Orang-orang muda selagi engkau masih muda, selagi engkau masih produktivitas, ya, mari kumpulkan untuk hari-hari yang akan datang, untuk masa depan. Saya selalu menyampaikan buat keseimbangan dalam hidup. Baik untuk hari sekarang maupun juga untuk hari yang akan datang. Kalau hari ini engkau diberkati dalam kelimpahan, jangan habis hari ini. Amin. Ya, apalagi seperti pepatah berkata, jangan lebih besar pasak daripada tiangnya.
Jadi Amsal pasal 10 ayat 5 ini mengajarkan kita ketika Tuhan memberikan kita kelimpahan. Belajar untuk mengumpul, menabung. Karena tidak selamanya engkau bisa bekerja. Tidak selamanya engkau produktivitas menghasilkan. Tidak selamanya. Ada waktu-waktu kita juga diperhadapkan dengan musim dingin, masa sulit. Ada waktu kita diperhadapkan dengan musim dingin, aktivitas berhenti. Seperti tadi dalam Kisah Para Rasul 28, kapal-kapal pun berhenti di pelabuhan. Tidak bergerak. Sampai lewat musim dingin. Kalau hari ini kita bisa bekerja, hari ini kita diberkati Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kelimpahan bagi kita, puji Tuhan. Tapi jangan habis hari ini. Belajar juga memikirkan untuk hari yang akan datang. Belajar memikirkan hidupmu tidak selamanya kuat, sehat. Bekerja. Bukan berarti, sekali lagi. Bukan berarti kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Tidak. Bukan itu. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kita. Maka kita Amsal ini kan, iya saudaraku, sampai mencatat. Belajarlah kepada semut. Di pasal yang ke-6 ya. Di pasal yang ke-6. Demikian ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Terus. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Iya, terus. Biarpun tidak ada pemimpinnya. Tidak ada pemimpinnya. Pengaturnya atau penguasanya. Iya. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Menyediakan rotinya di musim panas. Dan ya. mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Iya, pada waktu panen. Musim gugur. Dia kumpulkan rotinya. Hasilnya. Iya. Terus? Hai pemalas, Ya. berapa lama lagi engkau berbaring? Terus? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Terus? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Terus? Melipat tangan sebentar lagi. Iya, terus? Untuk tinggal berbaring. Untuk tinggal berbaring, maka? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Terus? Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya. Maka di ayatnya yang ke-10, 11 ini kan mengingatkan kita. Supaya kita jangan hanya melipat tangan saja. Hanya tenang-tenang saja. Apalagi orang-orang muda. Ya. Mari bekerja, berusaha. Ya. Pikirkan masa depan. Ya. Buat persiapanmu untuk hari-hari yang akan datang. Dengan catatan. Ya. Bukan berarti kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan, tidak. Tetapi Alkitab mengajarkan kita akan hal itu. Supaya kita menjadi orang yang bijak. Haleluya. Ya, jadi orang bijak. Ya. Ada waktunya Tuhan memberkati kita di dalam kelimpahan. Kalau Tuhan memberkati kita dalam kelimpahan, belajarlah menjadi orang bijak. Ya. Kalau orang lain diberkati, karena ia menabur, jangan iri hati. Tetapi jadikan itu menjadi motivasi bagi kita. Ya. Musim gugur adalah musim kelimpahan. Di mana kita mensyukuri segala berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 tahun. Pemeliharaan Tuhan yang kita alami sepanjang 1 tahun. Yang melewati berbagai musim. Dimulai dari musim dingin. Masuk kepada musim semi mulai menabur. Masuk kepada musim panas kita memelihara, menjaga, mengusahakan apa yang sudah kita tabur, yang sudah tumbuh itu. Sampai kepada musim gugur baru kita menuai. Ketika kita menuai di situ waktunya kita bersyukur. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 tahun. Atas pertolongannya, atas penyertaannya, atas berkatnya. Ya.
Maka berkat yang Tuhan berikan bagi kita di musim gugur itu, ketika kita panen, ini dikumpulkan. Ya, menghadapi masa yang sulit. Itulah musim dingin. Setelah musim dingin baru menabur, kan belum panen. Sampai ke musim panas. Di musim panas baru mulai panen sedikit. Buah sulung. Sampai ke musim gugur baru mengalami panen. Begitu setiap tahunnya. Ya. Maka bicara tentang musim gugur, di mana Tuhan melimpahi kita dengan berkat-Nya, adalah waktu bagi kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 tahun. Di mana kita melewati musim-musim yang penuh dengan pergumulan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami musim-musim ini, supaya nanti ketika kita diberkati Tuhan, kita tahu bersyukur. Amin. Amin. Masih ingatkan pujian kita? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, yakin pemulihan Tuhan? Yakin diberkati Tuhan? Yakin Tuhan memberikan kelimpahan? Setelah melewati berbagai? Yang kedua, musim gugur itu seperti masa tua. Seperti apa? Masa tua yang masih terus berbuah menjelang gugur. Ya, menjelang gugur. Ya. Jadi kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini, saudaraku, ya, dari mulai musim semi kita bertumbuh. Saya kan sudah sampaikan soal musim semi. Bagaikan kita baru bertobat, mengalami kelahiran baru. Di situ mulai tumbuh imannya, semangat rohaninya, semangatnya berdoa, memuji-muji Tuhan, semangat beribadah, ya mulai muncul semangat melayani. Ini kan mulai tumbuh semua. Setelah tumbuh ini mulai dipelihara, berkembang terus sampai nanti menghasilkan buah. Sampai kepada musim gugur. Tapi sebelum gugur, ya, sebelum gugur, masa tua, kehidupan rohani yang tua atau yang dewasa, ini menggambarkan kehidupan yang berbuah. Mazmur 92 mencatat begini, orang yang ditanam di pelataran bait Allah, ia akan terus bertumbuh bahkan sampai masa tua pun masih berbuah. Ayatnya yang ke-14 saja langsung ke Mazmur ayat 15. 92:14. Ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Terus. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, Ya. menjadi gemuk dan segar. Masa tua pun mereka masih berbuah. Ya. Jadi semakin dewasa rohaninya, semakin tua, ya, masih tetap berbuah. Sebelum gugur, sebelum dipanggil Tuhan, sebelum berhenti, ya, masih berbuah, bahkan terus untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, ya, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. iya. Jadi sampai masa tua masih terus menghasilkan buah. Saya sudah terangkan dalam ibadah kita sebelumnya, ada 2 buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama buah pertobatan, itulah karakter. Yang kedua buah pelayanan, itulah jiwa-jiwa. Ya, jadi sampai masa tua, makin dewasa rohani, makin berbuah, makin terlihat karakternya. Makin terlihat buah-buah rohnya.
semakin dewasa rohani, semakin tua, ya, pembaharuan batin itu semakin meningkat, makin tumbuh. Dibaharui dari sehari ke sehari. Apa yang dibaharui? Bukan fisik, bukan tubuh, bukan jasmani, tapi rohaninya. Haleluya. Iya, rohaninya semakin mengalami pembaharuan. Maka tadi sampaikan, makin tua, makin dewasa secara rohani, maka batinnya semakin mengalami pembaharuan, makin meningkat. Fokus kehidupannya bukan lagi yang lahiriah, tapi fokus kehidupannya sudah kepada yang kekal, kekekalan itu. Kami tidak memperhatikan apa yang terlihat, tapi apa yang tidak terlihat itulah yang kekal. Kata Rasul Paulus. Saya kutip saja ayatnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dulu. Ayat 16 dulu. Demikian. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, Ya. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Terus. namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Jadi rohnya, ya saudaraku, batinnya yang dibaharui. Karakternya yang dibaharui. Makin sabar, makin murah hati, makin menguasai diri. Ya. Tidak lagi fokus kepada hal-hal yang lahiriah, tapi sudah kepada kekekalan. Ya. Saya sering kali berkata kepada Ibu Gembala begini, kalau kita semakin tua secara fisik, rumah yang besar dengan rumah yang kecil sama. Sama. Rumah 5 lantai dengan rumah 1 lantai sama. Karena kalau sudah umur 60 tahun, jangankan 60 tahun. Ya, orang 50 tahun saja kadang-kala jalannya pun udah susah. Iya kan? Saudara yang sudah umur 50 tahun, kalau bangun pagi masih segar? Atau sudah mulai ada di sendi-sendinya mengiluti? Jangankan 50 tahun Pak Gem. Ya, aku 40 tahun kurang 2 hari pun udah begitu. Jadi rumah bertingkat dengan rumah tidak bertingkat baginya sama. Justru kalau rumahnya bertingkat sulit dia. Ya kan? Dia malu lift. Ya. Rumah yang besar dengan yang kecil sama. Justru makin tua, makin susah pergerakan. Coba kalau rumahnya besar, membersihkan itu pergumulan. Ya. Saya kalau sapu gereja ini, di belakang sana yang tidak ada kursi sana saja saya sapu itu nanti ke sana, ke teras sana saudaraku. Ini pinggang udah sakit. Tambah lagi teras di depan itu. Waduh. Ya. Kalau sempat sendiri yang mengerjakan ini, enggak ketolongan. Maka saya katakan bahwasanya orang makin tua tidak lagi fokusnya kepada yang lahiriah, tapi sudah kepada kekekalan. Sudah kepada kekekalan. Maka sebelum berhenti, sebelum gugur, waktunya untuk menghasilkan buah. Jangan berhenti melayani, bekerja sebelum musim dingin.
Kalau sudah musim dingin semua sudah berhenti aktivitas. Di musim gugur saja kita harus menghasilkan buah. Itu puncaknya. Maka semakin dewasa rohani kita, semakin tua, harusnya semakin terlihat buahnya. Semakin terlihat hasilnya. Amin. Amin. Semakin terlihat. Baik karakternya, pelayanan, semakin terlihat. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, tentu karena ada yang kita tabur. Supaya sampai di masa tua kita masih akan menikmati hasil pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau kita Yesaya mencatat, sampai masa tuamu, aku tetap menggendong kamu. Begitu kan? Yesaya 46 ya. Ya. Coba Yesaya pasal 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Iya. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Terus. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Iya, terus. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Iya, sampai masa tua. Kalau Mazmur tadi sampai masa tua berbuah. Ketika kita berbuah, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Pohon yang berbuah ditebang, lalu dibuang ke dalam, dibersihkan. Ranting yang berbuah akan supaya semakin lebat berbuah. Kan begitu ya? Ya, jadi kalau kita berbuah, sampai masa tua pun kita masih berbuah, Tuhan akan menunjukkan pemeliharaannya. Sama-sama. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih. Loh, gak tahu pujiannya. Sama-sama, ulang. 2, 3. Putih rambutmu, aku menggendong. Ini seperti jemaat ini gak siap tua ini. Ya. Sepertinya gak siap tua. Maka maunya lagunya, wow, oh, bum, bum, bum. Na. Kalau diajak lagu masa tua berat. Ya. Saudara gak siap menghadapi masa tua. Padahal Alkitab mencatat makin tua makin makin lebat, berbuah. Ya. Sehingga karena masa tua pun masih tetap berbuah, Tuhan pelihara. Aku menggendongmu sampai masa tuamu, kata Tuhan. Ya. Aku tetap dia, aku Allah yang setia. Bukan hanya di masa mudamu, bukan hanya ketika engkau menabur, aku setia. Di masa tua pun, di masa panen, di masa diberkati pun hidupmu, aku tetap setia. Tuhan mau tunjukkan itu. Kok lagu soal masa tua, saudara, berat nyanyinya. 2, 3, sampai masa tuamu. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau
Tuhan mau tanggung terus. Kan indah kan? Ya. Tuhan tetap pikul, Tuhan tetap topang, Tuhan tetap gendong kita. Haleluya. Kalau Tuhan topang, Tuhan gendong kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita, kan aman semua. Ya. Di masa sulitmu pun Tuhan menggendongmu. Di masa engkau kekurangan Tuhan menopangmu. Amin. Di masa sulitmu Tuhan menyertaimu. Di musim gugur pun engkau mengalami kelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Ya. Maka ada waktunya Tuhan memberikan kelimpahan, yaitu musim gugur. Ya. Buah itu dituai dalam kelimpahan. Daun-daun berguguran. Hal-hal yang tidak perlu. Keegoisan, kesombongan, iri hati, rasa takut, rasa cemas. Itu gugur jatuh. Tapi buah itu dituai, dipanen. Masuk ke dalam lumbung. Tadi dari awal saya sudah sampaikan, saudaraku. Kenapa ada yang dituai? Karena ada yang ditabur. Maka kalau orang menabur dan menuainya, jangan ada yang iri hati. Bersyukurlah. Amin. Ya, lihat itu, buat itu menjadi motivasi. Kalau dia diberkati Tuhan, aku pun bisa diberkati. Kalau dia ditolong Tuhan, aku pun bisa ditolong. Kalau dia mengalami kelimpahan, aku pun bisa mengalami kelimpahan. Karena kami punya Allah yang sama. Jangan pernah iri hati kepada orang lain. Pemazmur pernah ungkapkan begini dalam Mazmur 73. Aku iri kepada orang fasik. Kalau kulihat orang fasik itu diberkati. Kalau kulihat orang fasik itu menjadi gemuk. Kalau kulihat orang fasik itu semakin jaya, semakin makmur. Kalau itu bukan dari Tuhan, satu waktu itu akan ludes. Kalau itu bukan dari Tuhan. Demikian juga Nabi Habakuk. Sampai Nabi Habakuk komplain kepada Tuhan. Nabi Habakuk berkata, Tuhan, apakah matamu yang terlalu suci selama ini tidak melihat kejahatan? Sekarang kejahatan semakin merajalela. Ya. Orang memeras, orang menipu, ya. Orang serakah, mengambil milik orang lain. Tetapi kenapa Tuhan diam saja? Tuhan berkata, ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Semua kejahatan akan masuk dalam penghukuman kalau sudah waktunya. Tetapi kepada Habakuk Tuhan berkata, hai Habakuk, nantikanlah sampai kepada waktunya Tuhan. Tidak akan ada dosa yang tetap bertahan. Tidak akan ada kekayaan hasil berhala. Tidak ada kekayaan hasil tipu. Tidak ada kekayaan hasil serakah bertahan. Tidak. Kata Tuhan kepada Habakuk. Andai orang mencuri pun. Mencuri sebatang kayu. Untuk mendirikan tiang rumahnya. Satu waktu tiang itu akan bicara. Oh, aku ini tiang kayu yang diambil dari rumah Pak Hutasoit. Tiang itu sendiri akan bicara. Kata Tuhan kepada Habakuk. Kan begitu kan? Di Habakuk pasal 2 ya. Demikian ayat yang ke-9 dimulai. Iya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Yang tidak halal terus. Untuk keperluan rumahnya. Untuk keperluan rumahnya. Untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Terus. Dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Terus. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu. Ya. Ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Terus. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Engkau berdosa terhadap dirimu sendiri terus. Sebab batu berseru-seru dari tembok. Batu berseru-seru dari tembok. Dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Balok menjawabnya dari rangka rumahmu. Terus. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Iya. Dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Iya, ketidakadilan. Jadi kalau saudara membangun rumah, merenovasi rumahmu, tapi batu tetanggamu kau curi, tidak engkau beritahu, tidak engkau minta, nanti satu waktu batu itu akan bicara. Ya. Dia akan bicara.
Aku batu dari rumahnya si Pardi. Ya. Kayu itu akan bicara. Aku beroti dari rumahnya Pak Cinta dicuri. Sampai Tuhan berkata begitu kepada Habakuk. Tidak akan ada kejahatan yang tetap. Tidak akan ada dosa yang tidak dihukum. Tidak akan ada berhala yang bertahan. Tapi tunggu sampai waktunya. Kalau berkat bukan dari Tuhan, itu akan segera lenyap. Tapi kalau berkat dari Tuhan, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Amin. Maka di akhir dalam Habakuk pasal yang ketiga, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada, tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, maka jangan usili orang lain. Sekalipun dia diberkati Tuhan. Tetapi bersyukurlah karena Tuhan masih memelihara hidup kita sampai hari ini. Dan dia akan terus memelihara kita sampai kepada kesudahannya. Melewati berbagai musim kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saya minta para penyanyi dan pemain musik